Gadis dingin tuan muda. Bab 074. Suara pintu ditutup dengan keras, untungnya Algaskar belum sempat masuk, bisa bonyok mukanya. Untung sayang, Algaskar menghela nafas melihat kelakuan sang kekasih. Dia berbalik dan berjalan ke arah balkon kamar, dia membuka pintu kaca dan langsung diterpa angin malam. Algaskar keluar dan melihat gelapnya malam, dia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo, kenapa orang itu adalah Raka? Dia baru sampai di rumahnya, baru saja mau tidur tapi langsung dihubungi oleh sang ketua. Atur rencana buat penyerangan Orion, gue nggak mau. Mereka lepas begitu saja, perintah Algaskar langsung. Oke, besok kita bahas, gue capek banget, jawab Raka memelas. Lalu Algaskar mematikan sambungan, dia juga lelah. Selain karena lelah dia ingin bermanja dengan sang kekasih, sudah lama dia tidak bermanja-manja, padahal belum juga 24 jam. Setelah selesai dia masuk, menutup pintu balkon dan menutupnya dengan gorden. Dia berbalik bersamaan dengan sang kekasih yang selesai mandi. Rahmi keluar sudah lengkap dengan baju tidurnya. Sana mandi, aku udah selesai, suruh Rahmi. Algaskar langsung menurut, memberikan ciuman di pelipis Rahmi. Kemudian berlalu ke kamar mandi. Rahmi berjalan ke arah kasur, dia duduk sambil memainkan ponselnya, sembari menunggu Algaskar selesai mandi. Pasti dia akan ngambek kalau ditinggal tidur. Hanya butuh waktu 15 menit, Algaskar selesai mandi, dia keluar hanya menggunakan handuk saja yang melilit di pinggangnya. Sayang, baju aku mana? Tanya Algaskar menghampiri Rahmi yang sibuk bermain ponsel. Kamu ambil di. Rahmi menggantung ucapannya, dia menatap cengok Algaskar, dengan susah payah dia menelan selifanya. Algaskar sungguh menggoda, wajah Rahmi memerah, tapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Tubuh atletis, perut kotak-kotak, ditambah Algaskar hanya memakai handuk dengan rambut basah yang menetes. Sayang, kamu kenapa? Tanya Algaskar melihat Rahmi. Hanya bengong. Alke, kenapa kamu nggak pakai baju? Tanya. Rahmi terbata. Aku kan minta baju sama kamu, baju aku mana sayang? Pinta Algaskar lagi. Iya, tunggu, Rahmi gelagapan sendiri. Algaskar yang melihat Rahmi salah tingkah jadi tersenyum, dia ingin semakin mengerjai sang kekasih. Sayang. Algaskar menahan tangan Rahmi yang ingin melewatinya. Rahmi membatu merasakan tangan dingin Algaskar. Algaskar yang merasakan tubuh tegang sang kekasih, semakin gencar menggodanya, dia melilitkan tangannya di perut Rahmi dari belakang, dengan pelan Algaskar mengusap perut Rahmi, membuat sang kekasih merinding dibuatnya. Rahmi tidak mampu berkata, seluruh tubuhnya kaku. Perlakuan Algaskar benar-benar membuat Rahmi tidak bisa bergerak. Kenapa sayang? Tanya Algaskar serak, semakin mendekatkan tubuhnya dan mengeratkan pelukannya. Rahmi yang mendapat alarm berbahaya langsung menyelamatkan diri. Dia melepas paksa tangan Algaskar yang melilit di perutnya, lalu berlari ke arah walk-on closet untuk mengambilkan Algaskar baju. Rese banget sih, hampir aja gue lepas kendali. Rahmi ngos-ngosan padahal dia tempatnya tidak jauh. Setelah mengatur nafas, Rahmi kemudian mencari baju Algaskar untuk dia kenakan. Dia memilih piyama berwarna hitam, entah Algaskar sengaja atau bagaimana, dia membawa sebagian bajunya dan meminta Maid untuk menyusun di lemari Rahmi. Berbeda dengan Rahmi, Algaskar masih berdiri di tempatnya. Jika tadi Rahmi yang mematung, sekarang gantian Algaskar. Sit.
Umpat Algaskar saat baru tersadar, dia niat hati ingin mengerjai sang kekasih, malah dia yang hilang kendali, hampir saja jika Rahmi tidak langsung kabur, dia pasti tidak akan sadar, sudah 2 kali, dan 2 kali pula Algaskar kalah. Rahmi keluar sambil membawa baju untuk Algaskar, dia dengan pelan berjalan ke arah Algaskar. "Ini baju kamu," ujar. Rahmi menyerahkan baju untuk Algaskar. Algaskar langsung mengambil baju itu, lalu berjalan ke kamar mandi untuk memakainya. Setelah selesai dia keluar, menghampiri Rahmi, seolah tidak terjadi apa-apa. "Belum tidur?" tanya Algaskar melihat Rahmi masih bermain ponsel. "Iya, bentar lagi," jawab Rahmi tidak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Algaskar yang melihat Rahmi tetap melanjutkan bermain ponsel, langsung merebut ponsel Rahmi. "Tidur sayang," tegas Algaskar, kemudian menyimpan ponsel Rahmi, lalu menariknya ke dalam pelukannya. Rahmi hanya bisa menurut saja tidak membantah lagi. Keesokan paginya, sepasang kekasih itu sudah rapi dengan seragam sekolahnya, mereka turun untuk sarapan. Sebelum berangkat sekolah pagi, sapa Rahmi melihat sang papi sudah duduk di meja makan. "Pagi nak, kalian sudah seperti suami istri saja," ujar Mando melihat mereka. Nyatanya dia juga tidak bisa melarang, karena Algaskar pasti akan mengamuk. "Makanya nikahin cepat," sindir Algaskar. "Kapan kalian ujian?" tanya Mando. "1 minggu lagi," jawab Algaskar. "Papi akan bicarakan ini sama Gutama dan Kinan," ujar Mando. Algaskar mengangguk senang, dia sudah tidak sabar untuk menikahi sang kekasih. Sedangkan Rahmi hanya pasrah saja, walaupun dia bilang belum siap, Algaskar tidak akan peduli. Lagian dia sudah sering tidur dengan Algaskar, gak baik juga kalau dibiarkan, meskipun Algaskar tidak akan melakukan apa-apa kalau belum menikah, tapi menikah adalah jalan terbaik. "Udah?" tanya Rahmi saat dia selesai sarapan. "Udah," jawab Algaskar. Kita berangkat dulu," pamit Rahmi. Dia berangkat bersama Algaskar, tidak dibiarkan naik motor sendiri. "Lia, kalian hati-hati," jawab Mando. Setelah mereka pergi, Mando juga bersiap untuk ke kantor. "Wor, tok, tok, Lia sebentar," jawab seorang perempuan dari dalam. "Ceklek. Kenapa pagi-pagi kesini?" tanya seorang gadis yang baru saja membuka pintu. "Mau jemput lo ke sekolah, lo nggak mau ke sekolah?" tanya seorang laki-laki yang datang tadi. Gadis itu menunduk, kemudian menghela nafas dan medongak. "Gue malu. Gue nggak berani nunjukin muka gue di sekolah. Gue yakin semua orang sudah tahu keadaan gue," ujarnya menunduk. "Terus lo mau sampai kapan kayak gini?" "Nggak mau sekolah lagi," tanya laki-laki itu lagi. "Nggak mau dibully," ucapnya. "Naila, lo bukannya kuat pas di sekolah, kenapa kayak gini lo harus takut?" "Lo nggak paham Fik, mereka nggak sebaik itu, setiap ada peluang mereka pasti bully, apalagi kasus malam itu, dan pas gue diusir dari rumah, mereka rekam semuanya Viko, kekeh." Naila, dia tidak berani menunjukkan wajah di sekolah. Naila beberapa hari ini tinggal di apartemen Viko, setelah tadi malam Viko membujuk Naila untuk masuk sekolah, dan belum ada hasil sekarang dia datang lagi untuk membujuknya. "Ya udah, lo pindah ke sekolah gue aja, gue jamin gak akan ada yang berani gangguin lo," yakin Viko. Naila bahkan tidak mau hanya untuk sekedar keluar apartemen. "Tapi Fik, gue mau sampai kapan lo kayak gini? Lo harus hadapin semuanya." "Naila," potong Viko. Naila terlalu memikirkan semuanya. "Gue akan coba," pasrah Naila. "Gitu dong,
Mau gue daftarin sekarang? Tanya Viko. Menunggu persetujuan Naila. Nggak usah Vik, gue ke sekolah gue sendiri aja, tolak. Naila, dia sudah nyaman di sekolahnya sendiri, dia tidak mau jika harus ke lingkungan baru dengan keadaan seperti ini. Ya udah, mau berangkat sekarang atau kapan? Tanya Viko lagi, atau lo mau siapin diri lo dulu? Lanjutnya, gue berangkat sekarang aja, udah lama gue nggak masuk, putus Naila, dia akan hadapin semuanya. Oke, lo siap-siap, gue tungguin, ujar Viko. Gue bisa berangkat sendiri kok, tolak Naila pelan. Nggak apa-apa, sana siap-siap, gue tungguin, kekeh Viko. Ingin mengantar Naila. Naila hanya pasrah, dia beranjak dan masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Untungnya Brian mengirim semua barang-barangnya, jadi Naila masih memiliki baju. Hanya sekitar beberapa menit, Naila sudah siap, dia hanya ganti baju. Karena sudah mandi. Ceklek. Naila keluar dari kamar dengan seragam sekolah khas. Sekolahnya, salah satu sekolah favorit di Jakarta. Udah? Tanya Viko melihat Naila keluar dengan keadaan seragam lengkap. Udah, angguk Naila. Mereka lalu keluar dari apartemen dan turun ke basemen di mana motor Viko berada. Ayo naik, pinta Viko. Naila langsung naik dan motor melaju menuju sekolah Naila. Viko akan mengantar Naila dulu baru ke sekolahnya. Walaupun tidak searah tapi Viko tetap keke ingin mengantar Naila dulu. Naila memilih mengalah saja dan membiarkan Viko mengantarnya. Di tempat yang sama, Rahmi dan Algaskar juga sedang menuju ke arah sekolah. Mereka berhenti di lampu merah. Viko dan Naila berada di bagian depan, sedangkan Rahmi dan Algaskar di bagian belakang. Al, ucap Rahmi menepuk pundak Algaskar. Kenapa sayang? Tanya Algaskar berbalik menatap sang kekasih. Itu bukannya Naila ya? Tunjuk Rahmi pada Naila yang ada di depan. Aku nggak tahu, cuek Algaskar, dia hanya melirik sebentar. Lalu kembali menoleh ke arah sang kekasih. CK. Itu Al, dia sama siapa itu? Tunjuk Rahmi lagi ingin memperlihatkan pada Algaskar. Ilya sayang, aku lihat tapi nggak penting. Jawab santai Algaskar. CK. Lia sih, ya udah yuk jalan udah berubah tuh, ujar Rahmi. Algaskar kembali menoleh ke arah depan untuk menjalankan motornya. Matanya langsung menatap tajam ke arah motor yang ditunjuk Rahmi tadi. Dari seragam dan motornya dia tahu bahwa itu adalah Viko. Dia tidak tahu ada hubungan apa Viko dan Naila, tapi dia akan cari tahu. Ada hubungan apa mereka? Gue harus cari tahu, jangan sampai mereka merencanakan sesuatu, gumam Algaskar dalam hati. Berbeda dengan Rahmi, dia terus menatap datar dan mencoba melihat siapa yang sedang membonceng Naila. Siapa orang itu? Gue harus cari tahu. Naila nggak boleh berbuat macam-macam, apalagi dia dibantu sama orang. Gumam Rahmi dalam hati. Begitulah isi hati sepasang kekasih itu. Mereka sama-sama merencanakan sesuatu untuk mencari tahu soal Naila. Mereka tidak ingin kecolongan kalau sampai Naila nekat balas dendam. Beberapa menit, motor Viko yang membawa Naila berhenti di depan sekolah mewah bertaraf internasional. Naila memang sengaja tidak ingin diantar sampai di dalam. Untungnya walaupun Viko dan Alister musuhan, mereka tidak mengikut sertakan sekolah masing-masing. Lo nggak mau gue anterin sampai dalam? Tanya Viko, memastikan. Nggak usah, gue bisa sendiri kok, thanks ya udah anterin, tolak Naila. Lalu masuk ke dalam sekolah. Dia tetap bersikap seperti biasa, dia tidak ingin dibully karena lemah. Dia akan tetap bersikap angkuh, meskipun tidak ada yang bisa dia sombongkan. Tak lama setelah Naila masuk,
motor Algaskar dan Rahmi datang, mereka melewati motor Viko begitu saja, yang masih melihat Naila masuk. Viko, guman Rahmi, dia bisa melihat orang yang mengantar Naila tadi, dan ternyata itu Viko. Jadi orang itu Viko. Ada hubungan apa mereka? Benak Rahmi bertanya-tanya. Dia melupakan sejenak tentang Viko dan Naila saat mereka sudah sampai di parkiran, dan seperti biasa, para inti Alistair sudah menunggu mereka. Ada apa? Tanya Rahmi melihat para inti Alistair sedang memperhatikan sesuatu. Itu Bu Bos, si Naila sedang ribut kayaknya sama geng Dinda, padahal kan mereka dulu sahabatan, jelas Romeo. Gitu ya, dulu deket giliran teman dapat masalah malah dibuang, tambah Raka menimpali. Tapi seru sih, lihat mereka nggak ada yang kalah. Gue pikir setelah semua tahu siapa Naila, dia bakal down gitu, atau seenggaknya bakal jadi orang pendiam, ujar Karel. Menambahkan, mereka terus melihat tanpa ingin ikut campur, bukan hanya mereka tapi semua murid yang baru saja datang langsung menonton mereka. Sedangkan di posisi Naila saat ini, dia sedang dihadang oleh mantan teman-temannya, tapi dia tetap bersikap seperti biasa, tidak ada raut takut. Gue pikir lo udah nggak berani masuk sekolah. Tanya. Dinda menatap Naila seolah menilai. Sorry ya, tapi ini bukan sekolah lo yang harus gue izin. Dulu baru masuk, jawab santai Naila. Kurang ajar juga lo, udah nggak punya apa-apa, tapi masih belagu, timpal salah satu teman geng Dinda, dia juga mantan teman Naila. Setidaknya gue nggak andelin harta orang tua, balas Naila membuat mereka kesal. Heh, anak haram. Lo nggak usah belagu, nggak sadar ya selama ini numpang hidup sama harta orang, hina Dinda. Sedangkan Naila sekuat tenaga tidak terpancing.